Perkenalkan, nama saya Nyoman Cynthia Sawitri dengan NIM 20103185. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang etika dan teknologi. Apa itu etika? Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan. Etika berkaitan dengan konsep individu atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran atau evaluasi terhadap sesuatu yang telah dilakukan. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, mengenai hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak, dan nilai benar atau salah yang dianut oleh masyarakat. Apa itu teknologi? Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia, yang merupakan gabungan dari tech and logos. Tech berarti seni atau keterampilan, sedangkan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia atau perubahan dan manipulasi lingkungan manusia. Apa hubungan etika dengan teknologi? Etika dan teknologi adalah dua hal yang saling berkaitan dan mempengaruhi dalam kehidupan manusia. Hubungan etika dan teknologi dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain: yang pertama, etika sebagai pedoman dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Etika berperan sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi. Etika juga berperan sebagai konsep dari sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia dalam berhubungan dengan teknologi. Yang kedua, etika sebagai dampak dari perkembangan dan pemanfaatan teknologi. Etika dapat dipengaruhi oleh perkembangan dan pemanfaatan teknologi, baik secara positif maupun secara negatif. Secara positif, teknologi dapat membantu manusia untuk meningkatkan kualitas hidup, efisien, produktivitas, inovatif, dan kreativitas. Secara negatif, teknologi dapat menimbulkan masalah-masalah etis seperti pelanggaran hak cipta, privasi, keamanan, keadilan, dan tanggung jawab. Nah, setelah kita mengetahui hubungan etika dan teknologi, selanjutnya apa sih pemanfaatan teknologi informasi dengan memperhatikan unsur etika profesi? Pemanfaatan teknologi informasi dengan memperhatikan unsur etika profesi dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. Seperti yang pertama, meningkatkan kualitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kreativitas dalam bidang teknologi informasi. Yang kedua, membangun kepercayaan, kerjasama, dan komunikasi yang baik antara profesional teknologi informasi dengan pihak klien, rekan kerja, dan pihak lain yang terkait. Yang ketiga, mencegah dan menangani masalah-masalah etis yang dapat timbul akibat pengembangan dan pemanfaatan teknologi seperti pelanggaran hak cipta, privasi, keamanan, keadilan, dan tanggung jawab. Yang keempat, menghormati dan menghargai nilai-nilai moral, hukum, dan norma yang berlaku dalam masyarakat, serta mengedepankan kesejahteraan, kebahagiaan, dan kebenaran dalam menggunakan teknologi informasi. Contoh nyata penerapan pemanfaatan teknologi dengan etika profesi. Kita bisa melihatnya pada saat COVID-19. Seorang dosen harus menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh, seperti dengan membuatkan kuis, materi, video online, atau tugas online, serta memberikan umpan balik terhadap mahasiswa. Dosen tersebut harus memperhatikan etika profesi sebagai pendidik, seperti menghormati hak cipta, tidak menyalin, tidak menjiplak karya orang lain, tidak menyebarkan informasi palsu, tidak menyalahgunakan data informasi pribadi mahasiswa, dan tidak melakukan pelecehan atau bullying terhadap mahasiswa. Yang kedua, ada seorang programmer yang harus membuatkan program aplikasi untuk klien seperti website, game online, software, atau aplikasi mobile. Programmer tersebut harus memperhatikan etika profesi sebagai pengembang teknologi informasi.
seperti dengan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang memadai, menjaga integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, dan mengikuti kode etik profesi yang telah ditetapkan oleh organisasi, profesi, atau lembaga yang berwenang, menjalin hubungan baik dengan harmonis terhadap klien. Apa pelanggaran etika dalam media sosial? Pelanggaran etika dalam media sosial adalah tindakan yang melanggar norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam berkomunikasi atau berinteraksi di media sosial. Pelanggaran etika media sosial dapat merugikan diri sendiri, orang lain, atau masyarakat secara umum. Pelanggaran etika dalam media sosial dapat berupa yang pertama, menyebarkan berita hoax, yaitu berita palsu atau tidak benar yang dapat menimbulkan kebingungan, kepanikan, atau konflik. Yang kedua, yang sering terjadi di Indonesia saat ini yaitu pencemaran nama baik, yaitu tindakan menyerang kehormatan atau reputasi seseorang dengan memberikan tuduhan atau kritik yang tidak berdasar. Dan yang ketiga ini juga sering terjadi di Indonesia, yaitu penipuan online, yaitu tindakan pemanfaatan media sosial untuk menipu atau merugikan orang lain dengan cara menawarkan produk, jasa, atau berinvestasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan sering terjadi penipuan dengan menyebarkan link-link terhadap media sosial. Cara mencegah pelanggaran etika dalam media sosial yaitu dengan cara menjaga sikap dan perilaku yang baik, sopan santun, dan berkomunikasi atau berinteraksi di media sosial seperti tidak menggunakan kata kasar, provokatif, porno, atau yang mengandung unsur sara. Yang kedua, meneliti atau menyelidiki kebenaran dari sumber informasi yang diterima atau dibagikan di media sosial, seperti tidak menyebarkan berita hoax, fitnah, atau ujaran kebencian. Yang terakhir, menghormati dan menghargai hak cipta dan hak kekayaan intelektual seseorang, seperti tidak membagikan artikel atau gambar yang bukan milik kita sendiri tanpa izin dan tanpa menyebutkan sumbernya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.